Amanatin. Siapa yang tidak hadir? Chelsea. Kenapa Chelsea? Sakit. Selain Chelsea hadir semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Cek kebersihan kelas kalian terlebih dahulu. Nah, ini yang sampahnya di bawah meja, tolong diambil dari ya. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini anak-anak? Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya. Di materinya masih sama, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Baiklah, nanti penilaian untuk pertemuan kita kali ini yang pertama itu nanti adalah presentasi membuat sebuah poster. Bagaimana posternya, sudah jadi semuanya? Sudah. Ada yang belum? Di bawah semuanya posternya? Masih semangatin anak-anak? Baiklah ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Jadi ada yang masih ingat perubahan sosial budaya itu apa? Silakan Rara. Perubahan merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, perubahan dari kebudayaan kita mengenalnya pengetahuan, teknologi dan kehidupan. Ya. Kemudian ada yang masih ingat bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya itu sendiri? Yang pertama, dilihat dari waktunya, pengaruhnya dan perencanaannya. Ya. Ada yang bisa kasih contoh satu? Dilihat dari perencanaannya, ada yang direncanakan dan tidak direncanakan. Kalau yang tidak direncanakan contohnya apa? Masih ingat? Gempa bumi, bencana alam. Tsunami. Jadi apa yang menyebabkan perubahan sosial budaya itu terjadi? Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Jadi adanya pertambahan dan berkurangnya penduduk itu bisa menyebabkan perubahan sosial budaya. Misalnya, penduduk desa yang melakukan urbanisasi ke kota. Nah, itu akan mengurangi jumlah penduduk yang ada di desa dan menambah jumlah penduduk yang ada di kota. Ya, itu nanti juga akan berdampak di kota dan juga bisa berdampak bagi desa. Nah, salah satu dampaknya apa? Misalnya dalam hal tenaga kerja. Kalau di perkotaan, ya dampak urbanisasi salah satunya adalah masalah di perkotaan, seperti pengangguran, kriminalitas, dan juga perumahan kumuh. Kemudian penyebab yang lain selain bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan baru, teknologi komunikasi. Punya HP semuanya? Punya. Pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu kemudian nanti bisa menunjukkan atau menyajikan poster yang sudah dibuat dan nanti akan dipresentasikan. Silakan disimak tayangan berikut.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi kita akan melanjutkan LKPD-nya dilengkapi. Posternya disiapkan ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 1 sampai 5 sudah semuanya? Sudah. Tapi kelas 9A? Ya, baiklah. Kita akan mulai dari kelompoknya siapa dulu? Sudah siap? Siap. Kasih semangat dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perubahan sosial secara revolusi. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman saya ada Rafiq, Tika, dan Raffi. Perubahan sosial secara revolusi merupakan perubahan sosial budaya yang berlangsung cepat dan menyangkut pokok-pokok kehidupan masyarakat. Revolusi dapat mendorong perubahan sosial total dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun teknologi. Seperti yang dijelaskan di atas, revolusi dapat terjadi karena adanya suatu hal baru ataupun adanya anggapan bahwa sesuatu yang lama tidak berfungsi lagi. Selain itu, kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas akan membuatnya melakukan suatu hal yang membutuhkan kebutuhan tersebut. Dulu masyarakat Indonesia sering menggunakan buku untuk membaca, namun sekarang masyarakat kita lebih berpindah karena adanya perkembangan teknologi sehingga sekarang menggunakan e-book. Begitu pula dengan surat kabar. Dulu masyarakat Indonesia sering menggunakan itu untuk berpesan, namun sekarang masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan email. Begitu pula dengan internet yang berubah menjadi komputer dan telepon genggam sekarang berubah menjadi telepon seluler. Jadi di sini saya dapat disimpulkan bahwa revolusi secara perubahan sosial secara revolusi ini memberikan dampak positif bagi kita, dan saya berharap kedepannya semoga revolusi ini makin memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Baiklah, dari sini ada tanggapan kelompok 5 mau bertanya, apakah dampak utama yang ditimbulkan oleh revolusi? Ya, silakan dijawab kelompok 1. Pertanyaan tanggapan dari kelompok 5. Jadi menurut saya dampak yang ditimbulkan dari perubahan sosial secara revolusi ini dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Ada jawaban yang lain mungkin menambahkan? Jadi pertanyaannya tadi dari kelompok 5, apakah ada dampak dari perubahan revolusi itu sendiri? Yang jelas ya, revolusi itu memiliki dampak, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Ya, dampak positifnya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Salah satunya tadi yang diambil contoh adalah kemajuan di bidang teknologi komunikasi sudah semakin berkembang. Dampak negatif dari perkembangan ini misalnya generasi muda yang menggunakan alat-alat teknologi yang canggih itu, misalnya internet, dalam hal-hal yang negatif. Kalau misalnya dipakai untuk belajar, itu sifatnya positif. Beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang silakan kelompok berapa lagi yang mau maju mempresentasikan? Kasih semangat untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Nadisa Cahyani. Di sini saya sebagai kelompok 3. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya di sini tidak sendiri, tentunya saya bersama teman-teman saya, yaitu Melda Amelia sebagai penyampai materi, Indah Lestari, Andrea dan Eka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujadelia. Saya akan menyampaikan materi tentang budaya saya. Dilihat dari pada gambar di atas menggambarkan perubahan sosial budaya berpengaruh besar yang terjadi pada semua teknologi terbaru. Pada zaman dulu masyarakat masih menggunakan telepon umum dan zaman juga sekarang masyarakat menggunakan smartphone. Perubahan yang terjadi sebenarnya suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan lokasi geografi, budaya, teknologi atau temuan-temuan baru dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi merupakan penyampaian materi dari salah satu teman saya yang bernama Mujadelia. Mungkin jika ada yang belum dipahami dan ada yang ingin dipertanyakan, saya silakan setiap kelompok memberikan pertanyaan. Ya, jadi kalau ada tanggapan silakan ditanyakan ke kelompok 3. Saya Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Laskia, saya dari kelompok 1 yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Sebutkan contoh tentang perubahan sosial yang berpengaruh besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lestari dari kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Sofiana dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi poster. Saya berdiri di sini tidak sendiri bersama dengan Bapak Gori, kita secara madani dan Muhammad Samsudin. Evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama: variasi, reproduksi, dan seleksi. Evolusi ini bermulai dari barter atau kita mengundang darah, kemudian evolusi menjadi kualitas, lalu kemudian cek imani. Terima kasih. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 2, beri aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Amelia dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil poster kami. Poster yang kami buat adalah perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Sekian materi dari saya. Ya, itu tadi dari kelompok 4. Ada tanggapan untuk kelompok 4 dari kelompok lain? Silakan. Ya, silakan. Yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujadelia dari kelompok 4. Mengapa pembangunan jalan dikategorikan dalam perubahan sosial budaya yang direncanakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perubahan yang direncanakan atau planning selalu merupakan perubahan yang memang diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Beri aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 5 sudah siap? Siap, Bu. Ya, silakan kelompok 5 maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 ya. Nama saya Siti Nurtanisa, saya dari kelompok 5. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 5 silakan. Ada saya, Bu. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fandi Andra dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan pada kelompok 5. Apa saja yang terjadi sebagai akibat dari revolusi? Silakan dijawab kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perubahan besar terjadi di bidang pertanian, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Betul? Jadi kita beri aplaus untuk kelompok 5. Baiklah. Jadi tadi kalian sudah semua kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi dari pembuatan posternya. Jadi pembuatan posternya sudah bagus semuanya. Untuk presentasinya juga sudah bagus. Cuma ini dilengkapi saja. Ada yang belum menaruh di situ judul besarnya atau temanya di situ. Tapi untuk penjelasannya tadi sudah bagus semuanya. Untuk pewarnaannya juga Ibu lihat sudah bagus. Nah, Ibu kasih waktu dulu 2 menit untuk melengkapi dari posternya tadi.